Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program kecintaan kita, apalagi kalau bukan Tribun Story. Di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirma Kota Ambon, kita kedatangan tamu di studio kami. Beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Ambon, Pak Rems Tale. Selamat. Aja. Selanjutnya akan saya sapa Pak Rems ya. Pak Rems, apa kabar nih? Baik, sehat selalu. Sehat selalu ya. Ya, Terima siap. kasih sudah mau memenuhi undangan kami untuk membahas terkait dengan isu yang sedang berkembang di Kota Ambon saat ini. Baik, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa memasuki minggu ke-4 Agustus 2022 lalu, Kota Ambon itu dihebohkan dengan adanya laporan korban gigitan anjing rabies. Ya, berdasarkan data yang kami himpun di lapangan per 24 Agustus 2022 ya Pak ya, koreksi kalau memang masih salah tentang tanggalnya ini, terdapat 28 kasus atau korban digigit anjing rabies. Bahkan beberapa waktu lalu juga setelah ini rame ya diperbincangkan oleh warga Kota Ambon baik di sosial media ataupun di lingkungan kehidupan masyarakat Kota Ambon. Penjabat wali kota kita yakni Pak Bodewin Watimena bahkan telah meminta atau waktu itu masih dalam tahap perencanaan untuk bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar menembak mati anjing rabies. Nah, kita akan bahas bersama dengan Pak Rems di studio ini tribunambon.com terkait dengan seperti apa sih penanganan dan juga pencegahan anjing rabies korban gigitan anjing rabies. Nah, Tribuners, sebelum kita melaju ke pertanyaan saya yang akan beruntun ini, Tribuners, mungkin kita akan memberikan edukasi dulu nih, Pak Rems, buat Tribuners sebenarnya apa sih anjing rabies itu? Iya, jadi Bu Ajeng dan para pemirsa Tribuners ya. Ya, kalau kita berbicara tentang anjing rabies, kita harus bedakan dulu ya. Karena yang disebut kasus gigitan anjing atau kasus gigitan hewan penular rabies biasanya kita sebut dengan KGPHR, kasus gigitan hewan penular rabies. Itu bukan berarti bahwa semua anjing yang melakukan gigitan terhadap manusia itu kita bisa langsung nyatakan sebagai anjing rabies. Ya. Kan bisa saja Bu Ajeng kalau anjing kita yang dia lagi santai, lagi main-main terus diganggu kan pasti dia akan bahkan bereaksi. Ada anjing yang kalau gemes sama tuannya dia bisa saja menggigit. Main gitu lah dia. Jadi kita harus bisa bedakan mana anjing yang merupakan atau hewan atau anjing yang sudah rabies dan mana yang bukan rabies. Itu yang perlu. Jadi yang saya mau sampaikan kepada Tribuners bahwa tidak semua kasus gigitan anjing itu kita sebut sebagai kasus gigitan anjing rabies. Oke, nah karena kita hanya bilang kasus gigitan hewan penular rabies. Lalu kalau untuk hewan atau anjing yang mau kita ketahui atau kita curigai sebagai anjing yang kemungkinan ciri-ciri anjing yang sudah kemungkinan terkena rabies atau tertular virus rabies, itu biasanya ada yang istilah kita bilang fotofobia. Fotofobia. Iya, fotofobia itu artinya anjingnya takut yang berlebihan pada cahaya. Oke. Iya. Kemudian ada juga hidrofobia. Dia takut juga pada air. Oke. Ya, jadi dia takut kepada cahaya. Kita bisa lihat cahaya yang terlalu terang, kemudian takut terhadap air, dan juga yang paling khas yang bisa kita lihat ada kelebihan air liurnya. Jadi biasanya anjing yang rabies itu biasanya air liurnya itu sampai sering jatuh. Bahkan dia nggak mangap pun air liurnya. Iya, air liurnya selalu kelihatan jatuh atau jadi itu beberapa hal. Kemudian anjing rabies itu juga biasanya memang dia hiperaktif. Jadi larinya ke sana kemari, pokoknya hiperaktif lah, tidak seperti anjing normal biasa. Nah, kalau dari situ berarti kita sudah bisa mencurigai, dan ini memang harus diwaspadai. Harus diwaspadai oleh masyarakat. Jadi yang saya mau tekankan seperti itu. Jadi kita harus bedakan ciri-ciri anjing yang rabies itu seperti apa.
sehingga kita bisa lebih waspada. Baik, pertama adalah harus mengenal ya Iya, ciri-ciri anjing peliharaannya. Kalau menunjukkan ciri-ciri yang tadi disebutkan, misalnya air liurnya yang berlebihan, kemudian dia juga takut cahaya dan takut air, itu merupakan beberapa di antara ciri-ciri si anjing rabies ini. Benar. Nah, balik lagi ke anjing rabies tadi, Pak Rems. Bagaimana sih si anjing rabies ini bisa menularkan virus itu ke manusia? Dan apakah separah itu begitu? Atau seberbahaya apa sih gigitan anjing rabies ini? Iya, jadi memang untuk cara penularannya itu kan tinggal dari gigitan anjing yang sudah terkena rabies, yang sudah tertular rabies ke manusia. Jadi ketika dia menggigit, otomatis bisa terjadi penularan. Namun kita harus bedakan, ada yang namanya risiko terjadinya penularan. Jadi kalau misalnya dia hanya ada derajatnya, jadi misalnya dia hanya menjilat atau itu derajat pertama, itu berarti tidak perlu dilakukan seperti itu risiko rendah ya? Iya, risiko rendah, tidak perlu sampai dilakukan vaksinasi. Itu kalau mau mencuci luka boleh. Ya, kalau mencuci luka boleh. Tapi kalau misalnya dia menggigit, itu kita ada sebut sebagai daerah-daerah yang berisiko tinggi terjadi penularan. Ya, jadi misalnya dia gigit, yang paling umum itu daerah bahu ke atas. Kenapa daerah bahu ke atas? Yang lebih dekat dengan saraf atau otak. Karena virus rabies ini kan dia merusak di saraf otak. Ya. Jadi sangat cepat. Risiko tinggi artinya lebih dekat ke otak. Jadi kalau daerah bahu ke atas itu sangat berisiko. Itu memang harus segera dilakukan tindakan seperti mencuci luka, lanjut dengan vaksinasi dengan pemberian VAR, vaksin anti rabies. Tapi termasuk yang daerah berisiko juga itu daerah-daerah tangan, jari-jari ya, daerah jari. Dan yang berisiko adalah bukan saja mungkin yang kita bilang bahwa daerah risiko adalah daerah-daerah bahu ke atas, tetapi ada juga kalau luka gigitannya sangat dalam. Luka gigitannya sangat dalam, terus banyak terjadi luka gigitan hampir di beberapa tempat, itu yang kita masukkan sebagai daerah risiko tinggi. Tapi kalau giginya di daerah bawah kaki terus hanya lukanya sedikit, tidak dalam, itu masuk dalam kategori rendah. Dan ada cara kriteria untuk bagaimana kita memberikan vaksinnya. Jadi kalau memang yang sudah masuk risiko tinggi, wajib itu sudah harus kita lakukan VAR atau pemberian vaksin anti rabies. Tetapi kalau masuk dalam kategori risiko rendah, berarti kita harus observasi dulu. Diobservasi anjingnya dulu selama 14 hari. Kalau anjingnya mati, nah baru kita tindak lanjuti dengan pemberian VAR. Berarti begitu anjingnya ini melakukan aksi menggigit itu, dia akan mati dalam kurun waktu tadi? Ya, itu kalau anjingnya memang betul-betul anjing rabies tapi ya. kalau tidak rabies, anjingnya akan tetap seperti biasa. Oke, perginya bukan cuma meninggalkan luka, Iya. tapi virus itu ya Pak ya. Baik, kalau tadi kita bisa menelaah bahwa seperti apa virus dari anjing rabies ini dia kemudian ditransfer ke tubuh manusia. Lalu seberapa parahnya begitu, bahayanya ke manusia? Apakah sampai di puncak mematikan begitu? Iya. Kalau kita bilang CFR-nya ya, case fatality rate-nya. Case fatality rate-nya 100%. Itu kalau betul-betul anjingnya rabies dan tidak dilakukan tindakan segera. Misalnya, kalau saya digigit, lalu ternyata anjing rabies dan tidak divaksinasi, berarti case fatality-nya pasti 100%. Ya? Nah, makanya harus ada tindakan pencegahan ketika digigit. Tadi dibilang, tindakan-tindakan pencegahannya itu ya seperti kalau digigit anjing, kita harus segera mencuci luka. Ya, mencuci lukanya selama 10-15 menit di bawah air yang mengalir. Memang harus di bawah air yang mengalir supaya dia langsung jatuh. Ya? Nah, jadi 10-15 menit dengan deterjen. Maksudnya deterjen atau sabun ini yang biasa yang bisa melarut lemak karena virusnya bisa cepat dinetralisir dengan deterjen atau pelarut lemak. Jadi harus dicuci 10-15 menit. Setelah dicuci 10-15 menit ya bisa dikasih alkohol atau betadin. Dikasih alkohol atau betadin dan
segera jangan lupa, itu tindakan yang pertama, segera lapor ke puskesmas Baik. atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, supaya kita bisa melihat apakah dia segera harus, kita bisa menilai risikonya. Oh, dia ini harus segera divaksinasi. Dan memang ya, kita juga ada yang namanya penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi, kita cari faktor risiko, kita gali faktor risikonya seperti apa yang tadi saya bilang. Kita lihat anjingnya. Ya. Kalau anjingnya sudah pernah divaksin dari Dinas Pertanian, Ya. ya berarti intinya manusianya aman. Karena anjingnya sudah divaksin. Oke, Ya. berarti oke, nanti akan kita bahas Iya. lebih jauh terkait dengan penanganan nanti. Nah, Pak, tadi kalau kita berdasarkan data yang tadi saya mention di awal bahwa telah ada laporan sebanyak 28 korban gigitan anjing rabies ini. Dari ke-28 korban itu, apakah mereka semua masuk dalam kategori resiko apa nih, rendah, sedang, ataukah resiko tinggi? Iya, kalau kita lihat dari lokasi-lokasi gigitan, ada yang risiko rendah sampai risiko tinggi. Nah, jadi karena kita tidak tahu persis bahwa yang menggigit itu benar-benar satu jenis atau satu anjing saja atau tidak, karena di lokasi yang berbeda. Tapi yang kita lihat dari lokasi gigitan, ada yang rendah sampai dengan yang risiko tinggi. Jadi risiko rendah, karena ada yang gigitannya di kepala, di telinga. Dan itu menjadi yang tadi saya bilang, di daerah bahu ke atas dengan luka gigitan yang dalam dengan banyak, itu masuk risiko tinggi. Dan semua kasus yang itu karena sudah termasuk kasus dengan peningkatan kasus yang cukup signifikan, dan kalau memang ada peningkatan kasus itu sudah mengarah terhadap terjadinya kejadian yang biasa kita sebut dengan kejadian luar biasa, itu kalau peningkatan kasus yang lebih dari biasanya. Apalagi dia meningkatnya signifikan, per hari, per hari. Gitu ya, Pak, ya? Jadi semua kasus itu kita langsung tangani. Kita langsung tangani dengan memberikan vaksin anti rabies. Tidak perlu melihat lagi, karena di daerah endemis yang memang masuk daerah endemis itu biasanya kita memberikan langsung pemberian vaksin anti rabies. Baik. Rata-rata dari korban yang digigit itu digigit oleh anjing peliharaan begitu yang terkena virus rabies? Kalau kasus yang kemarin atau kasus yang ke-28 itu kalau dari datanya? Itu rata-rata berdasarkan informasi, bukan dari anjing peliharaan. Jadi mereka tidak tahu anjing ini anjing dari mana. Oke. Ya, jadi berkeliaran gitu ya, Iya, Pak? dia berkeliaran. Jadi berdasarkan laporan gigitan itu anjingnya misalnya ada di sekitar sini, Da Silva, sekitar Pasar Mardika dan lain-lain. Tapi tidak tahu persis itu anjing peliharaan atau anjing siapa. Lalu korban yang digigit ini dari 5 kabupaten ya, kalau kita petakan itu kebanyakan dari kabupaten mana, Pak? 5 kecamatan. 5 kecamatan. 5 kecamatan di Kota Ambon. Kasus yang kalau untuk kita lihat kan radiusnya kan di sekitar Kecamatan Sirimau. Ya. Kan dari Rijali, Da Silva, Belakang Soya, dia naik ke ada lokasi di sekitar Husen sini. Jadi di daerah Kecamatan Sirimau. Semuanya di daerah Kecamatan Sirimau. Baik. Jadi 28 kasus itu semuanya di Kecamatan Sirimau. Baik. Jadi Tribuners perlu kita garis bawahi bahwa memang korban-korban yang digigit oleh anjing rabies ini rata-rata bukan digigit oleh anjing peliharaan, tapi anjing yang berkeliaran begitu. Nah, ini menjadi tugas besar Dinas Pertanian dan juga DP ya, Dinas Pertanian. Oke. Nah, kalau kita melihat tugas nih ya, tugas dan fungsi lebih ke penanganan anjing rabies ini. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri sejauh ini sudah melakukan langkah-langkah, misalkan pemeriksaan, mendata korban-korban yang sudah melapor ke dinas, ke Vaskes misalnya ataupun puskesmas seperti itu, dan ditangani secara medis begitu. Ini manusia yang sudah digigit oleh anjing begitu. Sementara untuk penanganan anjingnya sendiri, mulai dari vaksinnya ataupun perlu dikandangkan anjing-anjing tadi dan segala macam, ini menurut yang kita baca dan kita lihat situasinya memang ini lebih dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pertanian seperti itu. Namun dari sisi kesehatan sendiri melihatnya seperti apa? Iya, jadi benar Bu Ajeng, kalau untuk urusan hewan peliharaan yang dapat menularkan rabies, yaitu
urusan atau menjadi tanggung jawabnya Dinas Pertanian. Ya. Tetapi untuk kasusnya kalau sudah menggigit manusia, itu jadi tanggung jawabnya kita dari sisi kesehatannya. Ya. Jadi kalau kalau kita dari sisi dari kesehatan, yang kita mungkin anjurkan untuk masyarakat, ini kita edukasi untuk masyarakat. Sebaiknya anjing itu wajib divaksinasi. Jadi kalau ada Dinas Pertanian yang datang untuk melakukan vaksinasi anjing, jangan dong dihalang-halangi atau tidak mau. Karena risikonya itu. Lagian sepertinya tidak ada alasan untuk menolak anjing Iya. divaksinasi begitu Iya, ini ya, kan Pak? pemerintah berupaya untuk bagaimana mencegah kita dari penularan rabies. Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan. Sehingga yang kami dari sisi kesehatan yang kami harapkan adalah bahwa hewan penular rabies atau dalam hal ini anjing itu wajib divaksinasi. Ya minimal 1 tahun 1 kali oleh Dinas Pertanian. Kalaupun misalnya tidak divaksinasi, ya ada misalnya aturan atau seperti apa untuk anjingnya itu dikandangkan atau diikat. Jadi tidak berkeliaran bebas. Nah, dari kita dari sisi kesehatan kalau anjingnya sudah divaksinasi, ya itu sangat membantu kami. Karena ini Bu Ajin, sebenarnya kalau bicara terkait dengan rabies, hulunya itu ada pada sumbernya. Ya, Sumber anjingnya itu penularnya, kan. anjingnya. Kalau anjingnya bisa ditangani dengan baik, berarti tidak berimplikasi pada manusia. Jadi kalau anjingnya sudah ditangani dengan baik, ya sisi kesehatan ya beban kerja kami semakin berkurang. Jadi intinya anjingnya sudah divaksinasi. Yang kedua, kalau misalnya dari sisi kesehatannya, kalau misalnya anjing itu ada menggigit orang, jangan lekas-lekas dibunuh. Kenapa? Jangan lekas-lekas dibunuh. Oh, oke. Iya, jangan lekas-lekas dibunuh, kan masyarakat pada intinya karena marah. Ya, kalau ada anjing yang menggigit, tidak tahu anjing dari mana. Kalau anjing punyanya pasti mungkin dia mungkin bisa, tapi kalau anjing pasti rame-rame ingin membunuh anjing. Kalau anjingnya sudah dibunuh, kita tidak bisa melakukan observasi tadi ya. Sementara tadi berdasarkan data yang kami himpun di lapangan juga Pak, bahwa dari lonjakan kasus 2 hari berturut-turut itu ke 28 anjing-anjing tadi langsung dibunuh. Makanya tidak ada lagi peningkatan. Nah, bagaimana nih nanti tugasnya Dinas Kesehatan untuk mengobservasi apakah benar anjing-anjing tadi terinfeksi rabies ataupun tidak. Jadi intinya Bu, kalau kita observasi, intinya anjing itu setelah menggigit, kita observasi. Kita anjurkan supaya anjingnya tidak boleh dibunuh. Dilakukan observasi. Kalau observasi selama lebih dari 14 hari, kalau anjingnya tidak mati, ya berarti tidak perlu sampai tidak perlu sampai kita harus panik dan harus dilakukan vaksinasi. Jadi intinya itu, kita harus mengobservasi kalau anjingnya itu mati, langsung kita lakukan vaksinasi. Terkhusus pada kasus kayak apa, daerah-daerah yang risikonya rendah. Misalnya kasus gigitan pada lokasi yang risiko rendah. Jadi pertama anjingnya divaksin, kedua anjingnya tidak boleh dibunuh, supaya kita bisa mengobservasi. Yang ketiga, dari sisi hewannya, kalau terpaksa anjingnya sudah terlanjur dibunuh, jangan langsung ditanam, tapi diperiksa di laboratorium kesehatan, laboratorium pertanian peternakan. Jadi kepala anjingnya itu yang biasa dibawa diperiksa. Artinya apa? Supaya diperiksa betul kalau memang anjingnya itu betul rabies, langsung kita lakukan vaksinasi. Vaksinasinya ke anjing atau ke manusianya? Ke manusianya. Ke manusia yang korban tadi ya? Iya, Oke, korban gigitan tadi. Karena kalau anjingnya itu sudah mati tanpa kita tidak tahu statusnya seperti apa, apakah memang dia ada gejala-gejala seperti itu. Apalagi kan biasanya kalau hewan peliharaan, masyarakat pasti mereka tahu, oh iya dia beberapa hari ini seperti ini, oh berarti pas. Tapi kalau tidak tiba-tiba dia menggigit saya karena anak saya mengganggu atau itu, kan kita bisa tahu dari penyelidikan epidemiologi. Baik, oke. Tribuners, dari penjelasan Pak Rems tadi kita sudah membaca bahwa memang untuk menangani kasus anjing rabies ini tidak hanya satu pihak saja, namun berbagai pihak ini perlu dilakukan kolaborasi. Kalau saya mau menangkap apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Rems, ini terlihat bahwa tidak ada koordinasi begitu dari beberapa instansi terkait.
terutama ketika sudah ada korban begitu, anjingnya tidak dibiarkan untuk observasi lanjutan dan segala macam seperti yang tadi dianjurkan oleh Pak Rems, namun langsung dimatikan seperti itu. Nah, ini langkah-langkah akan mempengaruhi langkah-langkah untuk pengobatan si pasien atau korban daripada gigitan tadi. Lalu bagaimana dengan Dinas Pertanian begitu? Tugasnya di sana sebagai lembaga atau agensi yang juga bertanggung jawab terhadap si anjingnya. Kalau Dinas Kesehatan di sini untuk lebih ke pengobatan si korban gigitan tadi. Lalu bagaimana sejauh ini koordinasi antara Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pertanian misalnya dan pihak terkait untuk penanganan kepolisian bahkan untuk penanganan anjing rabies di Kota Ambon? Jadi memang beberapa tahun sebelumnya ya dan sekarang memang untuk vaksinasi anjing kan Dinas Pertanian tetap laksanakan. Ya. Yang jadi permasalahan adalah masih banyak ada masyarakat yang menolak untuk anjingnya divaksinasi. Ya, kalau kita dengan Dinas Peternakan, yaitu kita biasanya membutuhkan, jadi mereka melakukan vaksinasi anjing dan kita biasanya membutuhkan daerah-daerah mana saja yang sudah dilakukan vaksinasi anjing. Kadang mereka juga memberikan data ke kita, pernah memberikan data ke kita supaya kita tahu bahwa oh iya kalau anjing ini yang menggigit, oh iya status vaksinasinya sudah ada. Yang masalahnya yang kalau anjing-anjing betul-betul tidak kita ketahui, apalagi mungkin hewan peliharaan atau anjing yang berkeliaran misalnya ya, itu yang kita tidak ketahui. Kemudian ya bukan saja dengan Dinas Pertanian, ini memang multisektor, lintas sektor kita butuh upaya kerjasama lintas sektor dalam penanganan masalah anjing rabies atau masalah penyakit rabies ini. Karena mungkin saja kalau dari pertanian dari sisi anjingnya penanganannya, tapi kita perlu untuk mensosialisasikan ke masyarakat, butuh lintas sektor terkait. Karena tadi seperti yang tadi Pak Rems bilang bahwa upaya untuk vaksinasi anjing itu dilakukan oleh Dinas Pertanian begitu, namun masih ada masyarakat yang menolak untuk anjingnya divaksin. Ini mungkin edukasinya lebih ke akar begitu Pak, supaya pengertiannya bisa menyeluruh sampai ke atas agar melakukan pencegahan sedini mungkin. Jangan sampai ketika sudah ada korban dan baru dilakukan penanganan seperti itu. Ini juga lintas sektoral ini, kerjasama antar lintas sektoral ini sangat dibutuhkan, terutama dalam berkoordinasi penanganannya seperti apa. Oke, kami harap kedepannya bisa lebih langgeng lagi lah ya, begitu pembahasannya agar memang kita tahu bahwa tidak ada penambahan yang signifikan begitu. Namun pencegahan ke masa-masa yang akan datang Kota Ambon agar tidak ada lagi korban, apalagi sampai harus berakhir meninggal begitu. Baik Pak, oke, penanganan tadi sudah dijelaskan seperti itu. Nah, ini untuk upaya-upaya lanjutan nih dari Dinas Kesehatan sendiri. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ini dari Dinas Kesehatan bersama dengan sektor lainnya termasuk Dinas Pertanian begitu ya, rapat bersama dengan anggota Dewan Kota Ambon untuk membahas penanganan anjing rabies di Kota Ambon. Nah, dari hasil rapat itu dikemukakan oleh Komisi 3 terkait dengan permintaan dari atau kebutuhan dari Dinas Kesehatan untuk menangani kasus anjing rabies di Kota Ambon dengan anggaran senilai 1 miliar rupiah. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima di lapangan juga ada salah satu anggota dewan dari Komisi 1 ya, Komisi 3 pas mengatakan bahwa permintaan 1 miliar rupiah itu terdengar berlebihan begitu. Mungkin boleh tanggapannya dulu sebelum kita lebih lanjut. Ya, mungkin sebelum terkait dengan besarnya anggaran ya yang mungkin disampaikan. Saya pikir kalau misalnya, kalau kita bisa mengupayakan yang tadi mencegah anjing divaksinasi duluan, terus kalau kasus gigitan kita observasi, maka tidak perlu kita membutuhkan vaksin yang terlalu banyak. Karena kalau anjingnya sudah divaksin, berarti manusianya walaupun digigit sudah aman. Kalau
kasus gigitannya berisiko rendah dan kita pantau anjingnya karena tidak dibunuh, observasi 14 hari, kalau anjingnya tidak mati berarti tidak perlu divaksin. Jadi otomatis kebutuhan vaksin dalam sisi penganggaran itu kan pasti berkurang begitu, berkurang ya. Yang mungkin kita sampaikan awal. Kalau untuk masalah waktu pertemuan dengan DPR. Ini saya ralat lagi Pak, di anggota DPRD Komisi 1 Edison Sari Manela yang mengkritik anggaran itu. Ya, jadi kalau waktu itu memang saya tidak ikut, tapi berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa pada pertemuan itu ditanyakan terkait data-data kita, terkait data kasus gigitan per tahun dengan data vaksin yang tersedia. Kalau berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa 1 miliar ya Ibu ya, kita tinggal hitung-hitung saja Bu. Kalau untuk satu kasus, untuk satu orang yang kasus gigitan dan memenuhi kriteria atau berindikasi untuk harus di-VAR itu dia butuh 4 vial. 4 vial vaksin yang harus divaksin. Anggarannya? Satu vial itu sekitar 300-an lebih. Jadi kita perkirakan satu orang dia butuh 1.400.000. 1.400.000 yang harus dikeluarkan untuk bisa vaksinasi satu orang. Tinggal dikali. Kalau kasus gigitannya 100 orang sudah berapa? Kasus gigitan kita kan tahun 2020 700-an, tahun 2021 900-an. Tinggal dikali. Kalau semua itu kan kadang masyarakat, walaupun kita sudah edukasi bahwa observasi anjingnya, kalau anjingnya tidak mati tidak perlu divaksin. Tapi kadang masyarakat kan karena ketakutan dan ini mereka minta untuk segera divaksin. Nah itu. Jadi tinggal hitung saja. Kalau ada kasus gigitan kita misalnya yang sekarang sudah 400-an. Kalau kali dengan 1.400.000 sudah dapat berapa? 400-an itu per Januari 2022 hingga yang terbaru di Agustus kemarin ya? Iya, hingga Agustus kemarin. 400 lebih. 400-an lebih. Ya. Oke. Sejauh ini penanganannya seperti apa? Karena kita baru rame di Agustus yang penambahannya signifikan per 2 hari kemarin kan. Nah sejauh ini yang untuk penanganan si korban gigitan anjing rabies di Ambon seperti apa? Mungkin boleh ke Tribuners. Jadi kalau mungkin saya bisa lihat datanya. Boleh Pak. Kalau untuk kasus gigitan di Kota Ambon sampai per bulan Juli per bulan Juli itu 413 kasus. 413 tambah kasus. dengan 28 berarti 441. Oke. Bisa ya? Bapak lebih matematika lebih mantap daripada saya. Jadi 413 tambah 28 berarti 441 kasus. 441. Iya, 441 kasus dan yang sudah divaksin itu 235 tambah 28 berarti 263 sekitar itu yang sudah divaksin. Jadi kalau dihitung itu ada sekitar 56% yang kita vaksin. Sekitar 65% yang telah 57%. Ya, oke. Yang divaksin anti rabies tadi ya. Iya. Oke. Tapi untuk kasus yang kemarin yang 28 itu semua divaksin. Semua divaksin. Sudah divaksin juga. Divaksin. Oke. Ini saya nurut dari Januari sampai dengan Agustus kemarin. Apakah memang yang 440-an lebih itu yang digigit anjing itu rata-rata anjing rabies karena yang divaksin cuma 60 sekian persen? Iya, 56%. Iya, jadi itu yang saya bilang. Kalau kita observasi, kalau tidak anjingnya tidak mati berarti kita keluarkan berarti bukan anjing rabies. Tapi kan ada kasus yang saya bilang tadi bahwa langsung dibunuh, jadi kita tidak tahu persis bahwa itu anjing betul-betul anjing rabies atau tidak. Karena indikasi harus divaksin adalah yang tadi berisiko tinggi atau anjingnya mati atau hilang atau dibunuh. Oke, berarti pakai indikator itu ya, anjingnya mati, risikonya tinggi. Biasa menggigit hilang. Oke, pas gigit hilang gitu ya, dan juga risikonya lebih tinggi, itu yang dikasih vaksin ya. Jadi keputusan untuk menyuntik vaksin rabies tadi berdasarkan observasi tadi. Oke. Ada juga standarnya harus mengobservasi si anjingnya selama 14 hari.
Jadi kalau untuk yang mungkin kalau Bu Jen juga bisa hitung kalau kebutuhan yang disampaikan kemarin itu lebih pada pengadaan vaksinnya. Pengadaan vaksinnya Iya, ya. kalau Berarti 1M itu dianggarkan untuk pengadaan vaksinnya Iya, seperti yang tadi disebutkan per satu vaksin itu harganya 300 ribuan, 300-an lebih ya. 300-an lebih. Kalau Dan satu satu orang, pasien satu membutuhkan 3. 4. Empat 1.400.000. tahap vaksinasi. Ya, karena 4 kan dia. Itu durasinya berapa tuh untuk mendapatkan keempat vaksin? Jadi jadi kita memakai metode Zagreb. Jadi kita vaksinnya itu 0 hari atau pas dia datang melapor dan kita menyuntik 1 minggu kemudian dan 2 minggu kemudian. Jadi 0 hari, 7 hari dan 21 hari. Wah, pada saat 0 hari itu dia dapat penyuntikan 2 kali. 1 hari itu dia dapat 2 dosis langsung kiri kanan. Oke. Jadi dia dapat suntikan 2 vial, 7 hari kemudian 1 vial, 21 hari 1 vial. Vial Jadi yang 4 vial dia butuh yang totalnya sekitar 1.400.000. Dan kalau informasi yang disampaikan itu besarnya anggaran itu hanya dipakai untuk penyediaan vaksinasi. Oke. Penyediaan vaksin. Penyediaan vaksin untuk si korban gigitan rabies ya. Dan dikemukakan pada rapat itu bahwa anggaran 1M itu termasuk sosialisasi dan segala macam. Apakah memang itu juga dimasukkan ke dalam penganggaran 1M itu? Kalau kita hitung dari besarnya anggaran, kalau kita hitung dengan biaya per orang, itu memang sebenarnya itu masih lebih pada penyediaan vaksin, karena informasi yang saya dapat selain yang dimintakan saat itu selain vaksinasi untuk manusia ada juga dimintakan untuk vaksinasi anjing. Vaksinasi anjing ya, dari Dinas Pertanian ya. Oke, nah ini berarti clear ya Tribuners ya untuk penganggaran 1M yang dibutuhkan Dinas Kesehatan Kota Ambon itu diperlukan untuk kebutuhan pengadaan vaksinasi anjing, pengadaan vaksin untuk korban gigitan anjing rabies seperti itu. Kalaupun nanti ada langkah-langkah sosialisasi dari Dinas Kesehatan, itu dalam bentuk apa dan apa yang perlu disampaikan melalui kegiatan sosialisasi nanti? Iya, biasanya kita sosialisasi itu kita lebih pada mengenalkan kepada masyarakat seperti apa itu penyakit rabies dengan cara pencegahannya. Pencegahan terutama ketika digigit, yaitu yang harus mencuci luka di air yang mengalir selama 10-15 menit dengan menggunakan deterjen, kemudian bisa memakai alkohol atau pakai betadine, kemudian segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas atau mungkin rumah sakit terdekat, untuk bisa dilihat oleh petugas kesehatan apakah dia harus dilakukan dengan pemberian vaksin anti rabies atau seperti apa, atau hanya perlu dipantau anjingnya, kemudian kalau memang memenuhi kriteria untuk harus divaksin baru kita vaksin. Intinya yang penting cuci luka, itu yang harus kita sampaikan. Bisa cuci itu luka pertolongan dan pertama. harus segera melapor, Mungkin Bu Ajin saya perlu sampaikan bahwa kasus-kasus yang kita tangani, yang kita dapatkan, khususnya kasus yang meninggal ya, kasusnya kasus yang meninggal itu karena terlambat melaporkan. Sudah digigit beberapa bulan kemarin, beberapa bulan yang lalu baru lapor. Dipikirnya mungkin biasa aja kali ya, karena biasa digigit anjing ataupun dijilat anjing dan sebagainya. Atau pikirnya anjingnya itu anjing peliharaan. Kadang dipikir anjing peliharaan tidak mungkin ada satu anjing yang kecil, dianggap anjing kecil. Padahal kan semua berisiko kalau memang anjingnya itu pernah digigit oleh anjing rabies yang lain. Sejauh ini untuk angka kematian pasien digigit anjing? Kalau kita untuk tahun 2022 baru satu ya? Kasus, ya. Memang kita angka kematian 0,%. 0,% untuk angka kematian pasien gigitan anjing. Tapi memang diharapkanlah kita berupaya untuk bagaimana jangan sampai ada angka kematian seperti itu ya. Oke. Nggak terasa ini sudah lebih dari 30 menit Pak kita ngobrol terkait dengan penanganan anjing rabies di Kota Ambon yang sempat menghebohkan warga Tribuners juga ya, meminta menuntut apa sih yang perlu dilakukan nih oleh pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Kesehatan yang juga mengambil andil dalam penanganan kasusnya. Nih tadi sudah dijelasin sama Pak Rems ya, apa yang perlu dilakukan oleh
pasien yang ketika digigit oleh anjing, dan juga tugas-tugas apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus anjing rabies di Kota Ambon. Pak Rems, semangat terus ya ke depannya dalam menangani kasus-kasus kesehatan yang terjadi di Kota Ambon. Kita nih masih baru aja kemarin ditiup angin COVID gitu ya Pak ya. Udah ada lagi anjing rabies begitu, belum lagi kasus isu internasional monkeypox atau itu, aduh banyak banget nih kayaknya. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan sampai di daerahnya nih memang jadi garda terdepan kami nih. Jadi kami juga sangat mendukung ya kerja-kerja dari Dinas Kesehatan. Semoga bisa menghindari lah atau masyarakat Kota Ambon itu terhindar dari kasus-kasus yang berbahaya seperti itu. Dengan apa? Kalau untuk kasus rabies, anjing rabies tadi itu penanganannya seperti apa? Anjingnya jangan lupa untuk divaksin karena itu sumber dari persoalan si anjing rabies ini. Jadi kalau ada Dinas Pertanian yang mendata ke tempat Tribuners di rumah begitu, apalagi kalian yang punya anjing peliharaan, jangan lupa untuk divaksin. Begitu ya Tribuners ya. Kalau udah digigit anjing rabies, penanganannya panjang lagi tuh, masih ada 4 fil vaksin bagi korban yang digigit anjing yang harus disuntikan, dan itu biayanya nggak murah begitu ya. Oke, Pak, mungkin bisa closing statementnya ke Tribuners, silahkan terkait dengan tema yang kita bahas hari ini. Iya, mungkin yang perlu saya sampaikan buat Tribuners ya terkait dengan penanggulangan penyakit rabies. Yang paling inti adalah setiap ada kasus gigitan dari anjing, itu tolong segera dilaporkan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, supaya bisa kita lakukan yang namanya PF, kita lakukan penyelidikan epidemiologi, seberapa besar risiko kemungkinan terjadi penularan rabies dan tindakan apa yang harus segera dilakukan. Yang berikut, jangan lupa cuci luka 10-15 menit dengan deterjen di bawah air yang mengalir, dan segera laporkan ke Dinas Kesehatan atau laporkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik. Oke, Tribuners, terima kasih untuk kalian sudah mantau kami di layar monitornya yang sudah live kurang lebih 30 menit di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Selalu ya ikuti dan update berita-berita terbaru yang kami posting di sosial media bersumber dari www.tribunambon.com. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya, Pak Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ambon, Pak Rems Tele, dan kewannya. Semoga nggak kapok kalau kami undang lagi ke sini ya. Siap. Oke. Dan Tribuners tentunya salam sehat. Saya Ajeng Hatalia Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.